Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi dari Universitas Selatan Samosir. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas komprehensif bab 6 tentang studi kasus tanggung jawab, audit dan asersi manajemen dalam skandal PT Garuda Indonesia. Oke, langsung saja kita ke jawaban soal pertama ya. Dalam kasus Garuda Indonesia ini, manajemen dan auditor sama-sama gagal menjalankan tanggung jawabnya. Jadi manajemen seharusnya menyusun laporan keuangan yang jujur dan sesuai standar akuntansi. Namun, mereka mengakui pendapat dari kontrak Mahata sebelum waktunya gitu ya. Padahal layanan belum diberikan dan pembayaran belum diterima. Nah, tujuannya agar laporan tampak bagus dan perusahaan terlihat untung. Ini termasuk pelaporan keuangan yang curang karena melanggar prinsip akuntansi PSAK 23 gitu ya. Nah, di sisi lain, auditor juga seharusnya bersikap skeptis dan teliti gitu ya, memeriksa apakah pendapat itu benar-benar sudah terjadi. Tetapi auditor kurang kritis, hanya melihat dokumen kontrak tanpa menilai kenyataannya. Sebenarnya mereka kenyataan sebenarnya gitu. Jadi mereka tetap memberi opini wajar tanpa pengecualian, padahal ada salah saji besar. Jadi kegagalan auditor ini lebih disebabkan oleh kelalaian operasional, bukan karena manajemen membuat penipuan yang terlalu canggih gitu. Artinya manajemen memang menipu, tapi auditor juga lalai karena tidak menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian. Oke, langsung aja kita ke ke jawaban nomor 2 ya. Yaitu kesalahan atau error. Itu terjadi kalau ada kekeliruan yang tidak disengaja. Nah, misalnya salah hitung atau salah catat. Sedangkan kecurangan adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk menipu, supaya laporan keuangan terlihat lebih baik dari kenyataannya. Nah, dalam kasus PT Garuda Indonesia ini, pengakuan pendapatan dari kontrak Mahata bukan kesalahan biasa, karena manajemen tahu layanan belum diberikan dan uang belum diterima, tapi tetap mencatatnya sebagai pendapatan. Nah, tujuannya yang jelas, supaya PT Garuda Indonesia ini terlihat untung padahal seharusnya rugi gitu ya. Nah, nilainya juga besar dan berpengaruh langsung ke laba sebesar 239 juta US dollar gitu ya. Jadi ini pelaporan keuangan yang curang. Nah, bukan sekedar kesalahan atau pencurian aset gitu. Nah, kita langsung ke jawaban nomor 3 ya. Jadi skeptisisme profesional ini artinya auditor harus selalu waspada, kritis, dan tidak mudah percaya pada penjelasan manajemen. Nah, keyakinan membadai berarti auditor harus punya tingkat keyakinan yang cukup tinggi bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan besar gitu. Nah, jadi dalam kasus PT Garuda Indonesia ini, auditor dari KAP Tanubrata tidak bersikap skeptis, mereka langsung percaya pada pendapatan dari kontrak Mahata. Nah, padahal uangnya belum diterima dan layanan belum diberikan. Jadi karena auditor tidak memeriksa lebih dalam, laporan tetap diberikan opini wajar padahal salah saji sangat besar. Nah, akibatnya audit tersebut tidak lagi memberi keyakinan memadai seperti yang seharusnya gitu.
Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 4 ya, yaitu dalam kasus kejawaban nomor 4 gitu. Dalam kasus PT Garuda Indonesia ini, pendapatan dari kontrak Mahata melanggar 3 asersi penting. Nah, yang pertama keterjadian. PT Garuda Indonesia ini mencatat pendapatan seolah-olah layanan sudah diberikan padahal belum gitu. Nah, auditor seharusnya memeriksa bukti nyata seperti dokumen bahwa layanan sudah dilakukan atau uang sudah diterima gitu. Yang kedua ada akurasi. Nah, PT Garuda Indonesia ini mencatat seluruh nilai kontrak 15 tahun sekaligus. Nah, jadi angkanya tidak besar. Jadi auditor perlu mengecek isi kontrak dan menghitungnya untuk memeriksa jumlah yang diakui sesuai kenyataannya gitu. Yang ketiga ada pisah batas. Jadi pendapat masa depan dimasukkan ke tahun 2018. Jadi auditor seharusnya memeriksa tanggal dan periode transaksi agar pendapatan dicatat di tahun yang tepat gitu. Jadi kalau auditor melakukan 3 langkah itu dengan benar, kesalahan besar ini bisa ditemukan sejak awal gitu. Jadi kalau auditor melakukan 3 langkah itu dengan benar, pasti ditemukan sejak awal. Jadi langsung saja ke pertanyaan ke jawaban nomor 5 ya. Dalam kasus PT Garuda Indonesia ini, karena pendapatan dari Mahata diakui sebelum waktunya, muncul piutang besar dari Mahata yang sebelumnya belum pasti bisa dibayar gitu. Ada 2 hal yang harus diuji auditor. Nah, yang pertama ada eksistensi. Nah, apakah piutang itu benar-benar ada dan bisa ditagih gitu. Yang kedua ada penilaian. Jadi jumlah piutang itu nilainya masuk akal atau terlalu besar gitu. Nah, dalam kasus ini risiko terbesar ada pada penilaian karena Mahata adalah perusahaan baru dan belum terbukti mampu membayar gitu. Jadi nilai piutang yang besar jadi diragukan kebenarannya. Jadi auditor seharusnya memeriksa kontrak, konfirmasi langsung ke Mahata dan laporan keuangan Mahata untuk memastikan piutang itu benar-benar bisa ditagih dan nilainya wajar gitu. Nah, kita langsung ke pertanyaan nomor 6 ya. Ke jawaban nomor 6 gitu. Kalau auditor hanya melihat kontrak Mahata, itu belum cukup. Kontrak cuma menunjukkan ada kesepakatan kerjasama, tapi belum membuktikan bahwa uang sudah diterima atau layanan sudah dilakukan gitu. Jadi sebagai auditor, saya juga perlu bukti lain seperti membuktikan pembayaran atau konfirmasi dari Mahata bahwa mereka benar-benar akan membayar. Nah, ada lagi buktinya dokumen bahwa layanan sudah diberikan dan data keuangan Mahata untuk memastikan mereka mampu membayarnya. Dengan bukti-bukti itu, auditor bisa yakin apakah pendapatan sudah diakui pada waktu yang tepat dan piutang benar-benar bernilai wajar gitu. Oke, selanjutnya kita ke jawaban nomor 7 yaitu transaksi Mahata membuat laporan penjualan dan piutang PT Garuda Indonesia ini jadi salah karena pendapatan dicatat padahal uangnya belum diterima dan layanan belum dilakukan. Nah, akibatnya penjualan terlihat besar dan laba terlihat naik gitu, padahal tidak nyata. Dampaknya bisa menyebar ke bagian lain, misalnya siklus pendapatan atau akuisisi modal. Karena laba terlihat bagus, perusahaan bisa memakai laporan palsu untuk mencari pinjaman atau menarik investor. Nah, jadi satu transaksi curang ini bisa membuat keuangan dan keputusan bisnis jadi salah arah. Kita ke pertanyaan nomor 8, ke jawaban nomor 8, maaf.
Kesalahan paling besar terjadi di tahap pertama audit, yaitu perencanaan dan penilaian risiko. Di tahap ini seharusnya auditor menyadari bahwa kontrak Mahata sangat berisiko karena nilainya besar dan pembayarannya belum pasti. Auditor juga seharusnya menyiapkan cara khusus untuk memeriksa transaksi itu lebih dalam gitu. Tapi dalam kasus PT Garuda Indonesia ini hal itu tidak dilakukan karena auditor tidak melihat risiko besarnya gitu, sehingga sejak awal sudah salah langkah dan akhirnya kesalahan besar itu lolos sampai laporan selesai. Selanjutnya kita ke jawaban nomor 9 ya. Kalau auditor menemukan masalah seperti pada kontrak Mahata, mereka harus memberitahu komite audit bahwa cara pencatatan pendapatan itu tidak sesuai aturan akuntansi. Nah, jadi auditor perlu menjelaskan risikonya dan meminta agar manajemen memperbaiki laporan keuangannya. Nah, kalau manajemen tetap menolak, auditor punya dua pilihan. Yang pertama ada memberi opini audit yang dimodifikasi, artinya menyatakan laporan tidak sepenuhnya benar, atau yang kedua mengundurkan diri dari audit supaya tidak ikut menanggung tanggung jawab atas laporan yang menyesatkan gitu. Oke, selanjutnya kita ke jawaban nomor terakhir, yaitu nomor 10 ya. Kasus PT Garuda Indonesia ini menunjukkan bahwa auditor punya batas kemampuan. Nah, karena mereka hanya memeriksa dari data yang diberikan oleh manajemen, kalau manajemen menipu atau menutupi informasi, auditor bisa tidak tahu ada kecurangan gitu. Jadi itulah sebabnya tata kelola perusahaan yang kuat sangat penting, terutama peran komisaris dan komite audit untuk mengawasi manajemen agar laporan keuangannya jujur. Nah, selain itu, auditor juga punya tanggung jawab etis kepada masyarakat atau investor dan kreditur, bukan hanya kepada perusahaan yang diaudit. Auditor juga harus jujur, independen, dan menjaga kepercayaan publik, karena banyak pihak bergantung pada hasil audit untuk mengambil keputusannya gitu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.